Perkenalkan, nama saya Linda Prasetyawati dengan nomor peserta 20 20 30 8405 angkatan 3 gelombang 2 dari Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Ya, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Untuk memperlancar kita hari ini, silakan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Masih ingat apa yang dipelajari? Ya, makan pinggan. Apa yang dimaksud dengan makan pinggan itu ada di mana? Ya, Makanan pinggan adalah makanan yang terdiri dari berbagai macam karbohidrat, protein, zat gizi, dan lain-lain yang terdiri yang ada pada suatu hidangan atau suatu piring. ya, baik. Kasih close ya. Biasanya makanan pinggan Ya. dimakan seperti makanan sehari-hari, ada seperti gado-gado, ketoprak, rujak, dan lain-lain. Tambahkan. Kasih close. Ada lagi yang mau nambahkan? Betul sekali kata teman-temanmu berdua ini. Berdua sudah menyampaikan apa pengertian dari makanan pinggan. Makanan pinggan adalah makanan yang mengandung zat gizi dari karbohidrat sampai dengan air lengkap dalam satu piring sudah disajikan. Jadi ada sayurnya, ada lauk hewaninya, lengkap di situ. Jelas ya? Oke. Untuk mempelajari berikutnya, ya, kalian apa yang dimaksud dengan gambar di depan? Nasi kuning. Ayam, Mie. Ini macam-macam olahan mie. Mie apa saja ini? mie goreng, Mie goreng. Itu apa lagi? Cumi. Ya, ada mie. Ada fuyung hai ya. Apa yang dimaksud dengan gambar-gambar ini selain namanya tadi? Ada di mana dan untuk apa? Untuk makanan sehari-hari kalian. Jadi sehari-hari sudah dimasak dan dikonsumsi oleh keluarga. Jelas ya? Serta pelengkapnya, nggak hanya nasi saja, nggak hanya mie saja. Jelas? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini kita nanti akan mempelajari satu tentang nasi. Deskripsi dari nasi apa, terus diklasifikasikan. Jadi ada yang maksudnya dikukus, ya. Terus ada yang dikukus tapi dibungkus. Ada yang dibumbui dulu baru dikukus. Ya, ada juga yang langsung dibungkus tapi dalam keadaan tanpa ditambah rasa. Contohnya apa? Lontong. Ada juga yang dikasih isi. Nasi bakar, ya, dikasih isi dulu, dibungkus pakai daun, baru dibakar. Ada juga buras, ya, itu juga sama-sama dibungkus dengan daun dulu, baru ini juga bahannya dari nasi, ya. Berikutnya ini ada beberapa contoh salah satu nasi kuning nanti yang akan kita praktekkan. Terus menentukan alat apa yang akan dipakai. Nanti kan sebelum kalian praktek, nanti kalian akan apa? Sebelum dan sesudah. Kalau sebelum dicuci dahulu, sesudah juga dicuci dahulu, dikembalikan dalam keadaan bersih. Yang terakhir ini cara pembuatan nasi kuning. Bagaimana prosesnya, diapakan, jelas ya? Jelas. Tuh. Hari ini kita akan membahas tentang nasi.
yang dimasak dengan direbus atau diboil dulu baru di steam. Ya. Terus berikutnya jenis hidangannya. Hidangannya itu ada yang apakan tadi? Dibungkus, dibungkus daun terlebih dahulu, yang ada dikasih bumbu dan ada yang nggak dikasih bumbu. Berikutnya macam-macam olahannya. Apa saja yang kalian ketahui? Nasi kuning, Ada nasi kuning, nasi goreng, nasi goreng, nasi bakar, nasi bakar, ada nasi uduk. Ya, ada berbeda bumbu dan rasa. Paham? Berikutnya bahan yang digunakan juga akan berbeda, walaupun sama-sama bahan utamanya dari nasi, ya, atau beras dulu ya. Berikutnya alat pengolahannya tergantung dari metode apa yang digunakan. Jadi ada yang diboil, alatnya berarti panci. Kalau pakai menggunakan dikukus, steamer. Berikutnya kalau teknik pengolahannya tadi disesuaikan dengan nama hidangannya. Pernah dengar buras? Apa itu buras? Olahan dari beras yang diberikan isi. Ya, oke. Berikutnya ini teknik pengolahannya. Kalau yang hidangan nasi ini ada 3 metode. Ada rektok, metode oven, metode steamer ini yang tadi dikukus, dan metode pilaf. Yang akan kita praktekkan nanti metode untuk nasi kuning adalah boiling dulu, lalu diberi rasa, dikasih santan, dikasih rempah, berikutnya baru di steam. Ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang nasi kuning? Dibagi menjadi berapa dan untuk apa? Ada yang tahu? Atau kalian bertanya yang belum jelas? Ada yang bertanya tentang nasi kuning sebelum saya lanjutkan? Bu, apakah nasi kuning hanya dipakai untuk acara khusus saja? Acara, ada yang mau jawab? Atau langsung ke saya? Untuk acara. Gimana? Oke, ya. Nasi kuning itu memang biasanya dipakai untuk acara khusus. Contohnya biasanya untuk acara syukuran, ya. Berikutnya untuk acara khusus yang peresmian. Jadi ada, kalau bersyukur itu pasti ada lambangnya dari nasi kuning. Kalau untuk nasi gurih beda lagi. Jadi ada untuk acara misalkan brokohan, bayi, tindak sinten, macam-macam ya, ada manten. Nanti ada sendiri-sendiri terlambang dari nasi tadi. Kalau untuk pengukur bagaimana putih, tetapi harus dibalik gitu ya. Nah, kalau nasi kuning ini biasanya sudah dipasarkan dalam bentuk murah, tapi harganya murah dan pelengkapnya juga nggak terlalu mahal. Jelas ya? Oke. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Bagaimana untuk mendapatkan nasi kuning yang terbaik? Oke. Nasi kuning yang terbaik itu adalah setelah pada saat kalian kasih bumbu dan kunyit, tambahi peresan sedikit jeruk nipis biar menghasilkan apa? Nasi kuning yang mengkilat. Jadi nggak keruh. Kenapa? Keruh dipengaruhi oleh santan. Ya. Kalau tidak berpengaruh dengan rasa. Tidak, karena komposisinya sedikit sekali. Jadi bukan 1 atau 10 jeruk nipis dipereskan, enggak. Hanya sedikit saja untuk mendapatkan warna yang cerah mengkilat pada nasi kuning. Kalau kalian tambahkan banyak akan menambah rasa. Jadi ada kecutnya. Jadi nasi kuningnya akan terasa seperti
basi. Jelas? Ada yang ditanyakan? Kalau untuk pelengkap nasi kuning itu ditetapkan atau bagaimana? Iya. Tema pelengkapnya sudah ditetapkan, tetapi untuk lauk ya bisa dari daging ada, rolade ada, olahan ayam ada, ya. Kalau pada fusion, nanti kalian juga di kelas 12 akan pelajari fusion, itu boleh. Apa sih yang dimaksud dengan fusion? Fusion itu bisa makanan Indonesia digabung dengan masakan luar. Contoh ya, spaghetti dikasih atasnya itu opor atau kare, itu disebut fusion, sudah. Ya. Jadi nggak harus Bu spaghetti kok dikasih kare ya, enggak. Jelas ya? Itu untuk fusion boleh. Terus untuk menghidangkan nasi kuning apakah harus dalam bentuk tumpeng? Tidak. Pakai tumpeng miniatur boleh, tumpeng kecil. Karena hanya pada disajikan untuk di plate yang kecil. Tetapi kalau di tempeh yang besar berarti otomatis harus yang besar juga. Nah, kalau mau yang kecil lagi porsinya bisa kalian jual dalam kondisi yang minimalis. Biasanya kan di toko-toko dijual murah juga ya. Nah, itu tergantung dari harga. Jelas? Oke. Nanti untuk penghidangan cara penyajiannya kalian nanti diminta untuk membuat kreasi nasi kuning yang inovatif dan kreatif. Jadi nggak melulu nasi kuning kasih pelengkap nggak ditata. Boleh pakai ring cutter untuk menatanya. Jadi lauknya yang kelihatan seperti bukan ini masa nasi kuning sih. Nanti beberapa cara penyajian yang kreatif dan inovatif silahkan kalian kreasikan. Semakin bagus nilainya juga akan semakin baik juga. Jelas? Ini bahan utama atau resepnya ya. Ada beras, ada ini kelapa, jahe. Yang belum ada sepertinya jeruk nipis. Yang belum ada. Ini seperti ini miniaturnya. Yang kecil boleh seperti ini. Boleh juga kalian kombinasi yang lain dalam bentuk yang kreatif. Yang digunakan kalau ini alat yang zaman dulu ya, zaman dulu sekali ini ada namanya seperti dandang. Ini pakainya ini yang dari bambu yang terucut ini. Ini namanya apa ya? Pakai alat ini ya, perpaduannya. Jadi nanti dibungkus sama, tapi ini itu sabukan kalau zaman dulu namanya ya. Ini juga sama. Kalau yang modern, bikin nasi kuning gampang pakai ini. Ini yang modern. Cepet. Begitu air, beras masuk semua, langsung diceklekkan sudah jadi nasi kuning. Paham ya? Ini cara modern. Nah ini itu juga dandang, ada pancinya juga. Nah ini gambar-gambar dan alat bidang yang dipakai untuk nasi kuning. Di sini ini yang besar untuk tumpeng ya. Ya ini boleh bidangnya seperti ini, boleh yang lebih kecil, boleh model seperti itu. Tapi kalau dalam jumlah banyak boleh pakai yang itu. Jelas ya? Nah, ini nanti saya akan bagikan LKPD setelah kalian praktek lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ada pertanyaan di sini ini. Ini tugas yang di LKPD. Nanti akan saya bagikan, boleh dikumpulkan minggu depan atau kalau cukup nanti waktunya boleh langsung kalian kerjakan setelah pembelajaran praktek. Jelas? Oke, ada yang ditanyakan? Ya jelas ya. Mari kita menuju ke ruang praktek untuk praktek berikutnya. Nanti waktunya kurang lebih sekitar maksimal
jam 12 kita harus sudah ada di ruang ini dan di sana sudah harus dalam keadaan bersih. Oke, ayo kita praktek. Karena dengan yang kita menyimpan di dalam bisa seperti ini bisa pakai sampai 2 gram. Nah ini supaya tidak rusak kalau habis beli, langsung masukkan ini di dalam freezer. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah 2 batang serai. Daun jeruknya 6 lembar ya, 6 lembar. Oke, ini saya hitung. Ini saya hitung nggak begini 2. Oke, sudah panas ya? Tapi boleh dimasukkan. Ya. Ini diaduk-aduk. Nah ini kesulitannya sebetulnya untuk batang kuning adalah di sini. Nah ini supaya jadinya dia supaya tidak rusak ininya. Ini kan menggunakan sambal kebetulan ya. Jadi kita ini dan ini udah bagus, ini udah pasti. Masukkan santan sedikit supaya dia tidak hangus ya. Nah baru kita masukkan ini ada daun jeruknya masuk. Ya. Panjangnya 2 lembar juga masuk. Saya kalau saya lebih suka dibelah dulu seperti ini. Ya warna ungunya. Ini kita masukkan. Kita tumis sebentar. Santan yang kita butuhkan di sana di rumah adalah 1200 ml santan sedang kentalnya. Dicampur dulu. Sabar-sabar dulu. Kenapa? Apinya harus kecil. Kenapa harus kecil? Supaya aroma daun-daunnya keluar. Saya akan masukkan yaitu 2,5 sendok teh garam. Ini sekarang yang menentukan warna ikannya atau tidak menggunakan menggunakan yaitu desaku kunyit bubuk ya yang terbuat dari 100% kunyit asli ya. Ini kita hanya perlukan di sini adalah hanya 2 sendok teh ya. Pastikan warnanya akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian karena kita tidak terbaik. Ya. Ini sekarang tinggal kita tunggu sampai dia mendidih. Ini udah mendidih loh. Wah, bagus banget kuningnya. Iya, bagus. Ini lebih aduk ya. Kalau dia kena panas, kuningnya semakin cantik. Karena apa? Partikelnya itu langit dan merah. Dia menjadikan cantik sekali. Oke, ini udah bagus. Kita masukkan berasnya yang sudah kita cuci tadi. Ya. Nah, ini berasnya 1 kilo ya, yang sudah dicuci ya. Jadi diaduk-aduk sampai dia meresap dengan santan. Ini sampai terserap santannya, masih dulu tapi dia dulu. Nah, ini sebentar lagi dia akan ini komponen betul-betul kecil ya. Yang apa namanya? Nah, ini saya bantu. Ini dia tidak perlu langsungnya diaduk ya, kita langsungnya terlalu banyak yang patah-patah. Nah ini sudah mengeri ya, sudah bagus. Ini kita matikan. Nah ini yang disebut dengan aronan ya, jadi kita bisa letakkan sebentar. Ini saya gunakan keputusannya sebentar. Kita masukkan ini ada serai-serainya, kita taruh di bawah dulu supaya nanti dia kena panas tinggi. Ini aromanya masih banyak, iya aromanya masih banyak. Ini sudah cukup. Begitu kita tutup, banyak uapnya. Ini artinya sudah ini 40 sampai 45 menit dari sekarang dia sudah matang. Nah, ini sekarang sudah 45 menit. Makanannya sudah cantik bapaknya ya. Tapi ini bisa, kalau dibuka bisa lebih bagus. Saya buka. Ayo coba. 1, 2, 3. Wow, mantap sekali ya. Nah, ini sudah bisa dimatikan sebentar. Sudah ada. Kita angkat sekarang. Nah, ini siap untuk kita sajikan. Nah, apa tempatnya ya? Ini sahabat di rumah sudah bisa lihat ya. Ini mau kita buat bisnis makanan, buat sarapan nasi kuning juga boleh, buat nasi bus kuning juga boleh. Nah, ini sudah selesai. Pasti pengen coba. Oke. Ini cobanya nasi kuningnya dulu loh ya. Cobain. Ya. Nah, Rasanya boleh banget. enak ya. Aromanya juga. Sukses ya, berarti jangan tinggal kita hias ya. Oke. Ya, monggo. Itu belum ada lauknya ya, sudah enak
ya. Nah, sahabat sudah selesai nasi kuning harum gurihnya. Mudah membuatnya dan sangat enak untuk dicoba, dimakan ataupun untuk bersuara. Oh ya sahabat, jangan kemana-mana, saya masih punya 2 lagi pendamping nasi kuning. Tetaplah di Budi dan Sahabat. Saya kita pada di situ yuk. Baik, saya akhiri dulu ya perjumpaan kali ini. Sebelumnya, supaya kita selamat sampai di rumah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Semoga selalu kalian semangat, sehat, sampai di rumah juga dalam lindungan Allah. Silakan yang memimpin doa siapa? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Dan doa dimulai. Terima kasih, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Semoga kalian terhindar dari COVID, ya. Tetap jaga protokol, tetap pakai masker. Sampai jumpa. Terima kasih atas kehadiran hari ini dan kalian akan tetap semangat untuk masuk sekolah. Ya, Bu, sama-sama. Sampai jumpa. Lagi mau masak apa ini? Untuk apa ini bumbu apa? Untuk bumbu nasi kuningnya. Oh ya, ada masalah kendala? Oke ya. Oke, lanjut. Apa yang dikerjakan kelompok ini? Oh, ini ya, nasi kuningnya ya. Ya. Yang ini ada masalah? Ya ada. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya. Lagi proses apa ini? Pembuatan nasi kuning. Oh iya. Ada masalah kendala? Oh tidak ya. Nanti kalau ada masalah kendala silahkan ditanyakan ya. Selama ini lagi bikin apa dulu? Yang videonya? Ayam dulu ya. Terus ya. Oh ya. Ada yang kendala? Tolong perhatikan waktu, segera planning untuk ininya yang divisi kembali peralatannya. Waktunya sudah mendekati.
Mbak, platingnya sudah selesai? Sanitasi hygiene-nya sudah? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kalian salah satu misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 saling mengomentari punya temannya, atau diawali dulu dengan presentasi dulu? Oke, kelompok 1. Nanti siapa kelompok 1? Ya. Silakan berdiri. Perkenalkan namanya siapa? Tadi membuat nasi kuning apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi nasi kuning hari ini, untuk bentuk nasi kuningnya masih sama, untuk rasa kurang, sedangkan untuk kombinasi atau variasi rasa-rasanya dari masing-masing kelengkapan nasi kuning dari kelompok 1. Untuk ayam gorengnya tidak ini bumbunya hanya digoreng saja, sedangkan untuk bihunnya sudah ada variasi rasa dan enak. Untuk sambal goreng kering tempenya sudah pas sesuai dengan standar resep yang ada. Berikutnya untuk garnisnya sudah sesuai dengan bahan yang digunakan. Kekurangannya untuk makanan tradisional belum dikasih alas berupa daun. Sedangkan kelompok 2 nasinya agak lembek, terlalu banyak pemakaian air pada saat memasak pada proses boil, atau mungkin juga pada saat steam atau mengukus, air yang ada pada di bawahnya di kukusan, di dalam kukusan tadi naik karena terlalu banyak, sehingga membuat hasil dari nasi gorengnya, dari nasi kuningnya itu lembek. Berikutnya sambal gorengnya rasanya pas, untuk mie-nya juga pas, bihunnya. Terus berikutnya ininya rasanya juga pas sesuai dengan ini. Cuma yang belum dikerjakan atau dilakukan itu yang pertama adalah tidak diberikan alas daun, karena kalau masakan tradisional, masakan Indonesia memakai alas daun, atau pada pelengkap-pelengkapnya ini itu dikasih seperti takir gitu untuk memisahkan antara pelengkap, masing-masing pelengkap. Contohnya bihun, sambal goreng kering tempe, terus lauknya hewani, ini ayam bisa dibakar, bisa ini sudah bervariasi pada saat penghidangan. Untuk variasi pada menghidangkannya yang belum divariasi adalah bentuk dari membentuk nasi kuningnya, semuanya sama. Berikutnya untuk kelompok 3 ini kekurangannya pada sambal goreng kering tempenya, memakai sambal goreng kering, bukan sambal goreng kering tapi sambal goreng basah, karena bumbunya masih basah dan tidak kering yang pada ini, sehingga membuat rasanya ini dominan pada pedas. Untuk kelompok 3 ini kekurangannya pada alas juga. Semua kelompok kekurangannya pada alas, tidak ada yang diberi alas daun. Terus tidak ada garnish atau taburan brambang goreng atau bawang gorengnya pada hidangan. Itu akan mempercantik kalau diberi taburan brambang goreng atau bawang goreng. Berikutnya untuk kelompok 4 dan 5 kekurangannya pada ini nasinya masih kurang rasa, kurang gurih, hanya tawar, kurang berani pemakaian garam, kurang ditambah sedikit. Untuk kelompok
6, kekurangannya bumbunya tidak halus sehingga rasanya pada saat mengaduk tidak rata. Rasanya ada yang asin, ada yang tidak. Terus berikutnya bumbunya kurang halus. Semangat lagi ya untuk kelompok 6 supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ada yang mau ditanyakan untuk masing-masing kelompok pada saat praktek nasi kuning? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, segera kalian berkemas. Ini hasilnya tolong dikemasi. Setelah itu labnya dibersihkan kembali karena akan mau dipakai oleh kelas lain untuk praktek. Terima kasih dan semoga selamat sampai di rumah. Segera dibersihkan labnya supaya kelas 12A2 bisa segera praktek. Baik, saya akhiri dulu ya perjumpaan kali ini. Sebelumnya supaya kita selamat sampai di rumah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga selalu kalian semangat, sehat, sampai di rumah juga dalam lindungan Allah. Silakan yang memimpin doa siapa? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Semoga kalian terhindar dari COVID ya, tetap jaga protokol, tetap pakai masker. Sampai jumpa. Terima kasih atas kehadiran hari ini dan kalian akan tetap semangat untuk masuk sekolah. Ya, Bu, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.